Oke, sekarang yang vitamin D. Sebenarnya vitamin D itu ada dua sumber yang langsung disintesis sama tubuh sama yang dari makanan. Tapi overall cara sintesisnya itu sama. Jadi kan di kulit itu ada tersedia yang namanya 7 dehidrokolesterol. Nah, 7 dehidrokolesterol ini merupakan cikal bakal yang nantinya dia jadi bentuk aktif dari vitamin D. Pas dia kena ultraviolet light atau sinar UVB itu nanti UVB itu sebagai katalisator yang mengubah 7 dehidrokolesterol menjadi kolekalsiferol dengan cara penambahan satu gugus OH. Setelah itu nanti ada vitamin D binding protein atau biasanya tuh dalam bentuk albumin, nanti dibawa yang kolekalsiferol dari kulit ini ke hepar. Nah, di hepar itu juga nanti ada penambahan gugus OH satu lagi. Jadinya kolekalsiferol akan menjadi 25-OH-D3 atau nama lainnya kalsidiol. Nah, itu untuk melakukan hal ini ada bantuan dari enzim. Enzimnya itu 25 hidroksilase. Setelah itu nanti yang dari hepar kita bawa ke kidney atau ginjal. Di ginjal juga ada penambahan gugus OH lagi. Jadi totalnya itu ada 3 kali penambahan gugus OH di beda-beda tempat. Jadinya yang 25-OH-D3 atau kalsidiol itu nanti dibantu sama enzim namanya 1 hidroksilase, artinya ada penambahan 1 gugus OH pada rantai C pertama. Yang ini berarti kalau 25 hidroksilase berarti ada penambahan gugus OH pada rantai ke-25. Nah, untuk 1 hidroksilase ini dia nanti biasanya dirangsang sama keadaan fosfat yang rendah pada darah. Kemudian juga ada bantuan dari misalnya kalau kita di darah itu low kalsium, kalsiumnya rendah, nanti paratiroid hormon akan menghasilkan PTH. Nah, PTH ini juga merangsang dari pembentukan antara si 25-OH-D3 menjadi 1,25-DOH-D3 atau kalsitriol. Nah, kalau kalsitriolnya itu udah banyak, nanti dia ada inhibit reseptor. Inhibit reseptornya itu saya lupa tandain. Nah, di inhibitor efeknya itu dia nanti kalau sudah banyak kalsitriolnya ini, dia nanti akan mengstop kerja dari 1 hidroksilase. Oke, setelah terbentuk ini bentuk aktifnya itu sekarang tinggal pergi ke target cell. Target cell itu misalnya di intestine atau di usus halus. Itu nanti kalsitriol yang ini dia nanti masuk. Nah, kalsitriol ini akan menjadi transcription factor dalam pembuatan kalbindin. Pertama itu nanti kalsitriol akan binding sama ini reseptornya. Setelah itu reseptornya nanti akan memberikan faktor stem cell, akan mentranskripsikan gen atau mRNA itu untuk janjinya membentuk suatu binding protein namanya kalbindin, yaitu untuk menangkap si CA2+. Nah, setelah terbentuk nanti CA yang diserap dari lambung ini nanti bisa ditangkap, kemudian juga yang dari tulang juga bisa ditangkap dalam keadaan si CA-nya ini lagi rendah di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya nanti si CA-nya itu udah naik lagi atau udah normal, nanti ada namanya tiroid hormon. Tiroid hormon ini menghasilkan hormon yang namanya kalsitonin. Nah, kalsitonin ini menghambat pengambilan CA dari tulang. Dia kebalikan dari si paratiroid hormon. Gitu. Itu aja sih kalau yang vitamin D. Semoga ngerti ya, kayaknya saya nggak runtut deh jelasannya. Kemudian yang vitamin E. Nah, kalau yang vitamin E itu sebenarnya saya udah nyari gambarnya tapi nggak nemu, dan ini saya buat sendiri. Tapi nggak 100% valid, kayaknya sekitar 80-90% doang. Yang pertama, vitamin E itu sumbernya kan kita dari makanan. Dari makanan itu ada namanya vitamin E itu tocopherol asetat. Di tocopherol asetat ini kita harus kalau misalnya berlebihan itu nanti bisa disimpan pada adiposa tisu dalam bentuk yang unesterified, seperti yang ini dong. Bentar San, kayaknya ada nge-grab anjrot.